dilihat ya Pak? Sana Pak? Nggak bisa masuk. Di dalam juga kita lihat. Zamannya Pak Basuki, ADRU dia memberikan izin langsung kepada PTX untuk melaksanakan reklamasi. Kepresnya Pak Harto itu adalah yang melaksanakan reklamasi pemerintah negara. Kalau tutup saja ya gampang saja. Dampak dari penutupan itu apa? Ini kan harus dilihat juga, ini gubernur apa kalau begini. Ya nggak ada solusi lain. Langsung ada penjagaan yang mendekat ke kita. Kita tidak tahu nih untuk apa. Ada bisa dibantu. Pak dari TV1, Balkis. Mohon maaf Pak, untuk gambar-gambar. Oh ya, kenapa ya Pak? Iya kenapa? Udah ada. Ini izinnya Ya sudah kalau ada. masalah mau masalah perizinan kita kan ke pihak kita aja. Oleh siapa Mas maksudnya? Maaf ya, tolong Pak ya. Nggak oleh siapa tapi boleh kita Langsung ke pihak perizinan kita aja. Bapak dengan Pak Mario. Pak Mario, oke. Pada hari ini bertepatan dengan 22 Ramadan, Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan atas seluruh bangunan yang terletak di atas tanah di mana hak pengelolaan lahan ada pada Pemprov DKI Jakarta dan seluruh bangunan ini tidak memiliki izin. Jumlah bangunan yang disegel ada 932 bangunan. Ini terdiri dari 409 rumah, 212 rukan, dan 313 jadi satu unit rukan dan rumah tinggal. Kita ingin menegaskan kepada semua bahwa di DKI Jakarta kita akan menegakkan aturan kepada semua. Bukan hanya tegak pada mereka yang kecil dan lemah, tetapi juga kepada mereka yang besar dan kuat. Dan kita ingin agar semua kegiatan di Jakarta mengikuti aturan yang ada. Dan alhamdulillah kegiatan penyegelan tadi berjalan dengan baik. Petugas Satpol PP maupun petugas dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota semuanya menjalankan dengan baik. Dan kita harap nanti siang ini semuanya bisa tuntas. Dan ke depan saya meminta kepada semuanya di dalam melakukan kegiatan pembangunan ikuti peraturan, ikuti ketentuan, jangan dibalik, jangan membangun dahulu baru mengurus izin, tapi pastikan ada izin dulu, semuanya sesuai dengan tata kelola yang ada. Nah, setelah ini ditutup, nanti petugas dari Satpol PP akan mengawasi lokasi ini sehingga tidak ada kegiatan di tempat ini. Nanti tahap berikutnya kita akan segera menuntaskan penyusunan Raperda, sekaligus juga kita akan nanti membentuk semua badan-badan yang diharuskan oleh peraturan Presiden nomor 52 tahun 95 dan juga oleh Perda yang menyangkut reklamasi. Kita akan menjalankan sesuai dengan aturannya. Artinya badan reklamasi ya Pak? Pak, ini bakal dibongkar atau tidak Pak bangunannya Pak? Nanti kita lihat. Pak, artinya badannya badan reklamasi ya kan di Kepres 52 kan bilang badan reklamasi. Pokoknya kita ikut yang ada di Kepres. Apakah Pulau C dan D Perpres. ini jadi fasilitas publik Pak? Ini yang nanti kita menatanya lengkap. Jadi bukan hanya soal Pulau C dan D, kita akan menata seluruh kawasan pesisir Jakarta. Jadi perencanaannya terintegrasi, bukan perencanaan per wilayah saja, atau wilayah itu seperti Pulau C, Pulau D, Pulau G dan lain-lain. Tapi seluruh kawasan. Nah nanti kita akan segera umumkan. Timnya sudah ada, orangnya semua sudah siap. Nanti kita akan umumkan segera. Pak, bagaimana menjamin? Terus lalu pembongkaran seperti apa Pak? Proses. Nanti kita lihat, karena itu akan kita lihat juga sesuai dengan rencana pengembangannya seperti apa. Pak, bagaimana menjamin pengembang patuh Pak? Soalnya kan sudah disegel berkali-kali Pak. Terus faktanya kan pembangunan terus bergerak Pak. Sampai harusnya Bapak akhirnya menyegel lagi gitu Pak. Mau coba-coba sekarang?
Anda akan ketemu batunya sekarang. Ini kan baru pertama kali Bapak datang ke sini ya Pak? Iya. Pembangunannya udah sampai kayak seperti ini gimana Pak? Iya, saya baru karena kenapa saya datang ke sini karena saya ingin lihat langsung. Selama ini hanya lihat dari gambar, lihat dari udara, tapi tidak pernah melihat langsung sebuah lahan yang luasnya lebih dari 320 hektar di pesisir Jakarta, dan itu sebabnya saya mau lihat sendiri, secara langsung di sini. Kalau penyegelannya bisa dikerjakan oleh siapa saja. Berarti ini bisa bangun sampai segitu megahnya tanpa izin? Pendapatnya Pak? Ini tanah kita, ini air kita, karena itu harus diatur dengan aturan yang ada di tanah air kita. Dan itu sebabnya saya datang ke sini. Kaget nggak, Saya Pak? lihat tanahnya, lihat airnya, saya lihat ke sini. Republik ini harus berwibawa di mata semua. Jangan sampai Republik ini kendor, longgar, dan justru takluk melihat pembangunan seperti ini dilakukan tanpa izin yang benar. Itu mengganggu kewibawaan negara. Karena itu kami semua di sini memastikan negara wibawa, negara dihormati, dan ke depan saya akan pastikan bahwa semua keputusan kita akan kita tegakkan, dan bagi semuanya aja jangan menyederhanakan dan jangan menganggap enteng keseriusan kita. Pada Oktober 2017 lalu, Fakta melakukan penelusuran ke reklamasi Teluk Jakarta. Ini adalah salah satu pintu masuk dari jalan darat menuju ke Pulau C dan D. Pada saat itu, kami sedang ingin melakukan penelusuran untuk mempertanyakan bagaimana proses dari izin dan juga AMDAL yang dipegang oleh pihak reklamasi Jakarta. Tapi kemudian kami mendapatkan penolakan dan tidak boleh atau dilarang untuk mengambil gambar. Sekian lama berlalu, apa yang dilakukan oleh Gubernur baru ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, penyegelan itu terjadi di bulan Juni 2018. Tak tanggung-tanggung, Pulau C dan D yang sudah beberapa kali diproses kemudian disegel, ada 932 bangunan diantaranya yang dihentikan karena dianggap tidak mempunyai hak pengolahan izin yang berada di tangan Pemprov DKI Jakarta. Kita akan lihat seperti apa penelusurannya pasca penyegelan yang terjadi. Ikuti Fakta. Ayo, guys. Ya, kita sudah masuk ke area menuju ke arah reklamasi, tapi beberapa dari informasi yang bisa kita berikan, faktanya adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan peringatan bahwa lokasi ditutup, dan ini adalah salah satu dari marking ya, atau tanda yang memang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta karena informasi di segelnya ada 2 pulau di Teluk Jakarta, yaitu C dan D. Isinya adalah rumah dan juga rukan atau rumah kantor dengan total bangunan 932 yang disegel oleh Pemprov DKI Jakarta, langsung dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ya, Fakta melihat ada beberapa bangunan seperti rumah baru mungkin beberapa ratus meter saja masuk, ini ada rumah-rumah yang sudah dibangun tapi kemudian disegel karena memang tidak memiliki izin dari mulai hak pengolahan. Ini yang kemudian dipertanyakan bagaimana dengan nasib para pembeli ataupun juga pemilik yang mungkin saat ini sedang berproses. Ya, saya gambarkan ini adalah kondisi dari Pulau C dan D dari Teluk Reklamasi Jakarta yang disegel oleh Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada 932 bangunan terdiri dari 409 diantaranya rumah, 212 diantaranya rumah kantor atau rukan, dan 313 unit rukan yang dijadikan rumah tinggal. Sementara ada juga beberapa jajanan pasar yang merupakan aktivitas ekonomi yang juga disegel oleh Pak Gubernur. Nah, ini yang bisa dikondisikan atau dilihat situasinya setelah penyegelan. Kita akan lihat bagaimana kemudian di sekitar C dan D ini yang bisa kita amati lagi. Ikuti Fakta. Di Pulau D ini, kalau kita lihat instalasi listrik di rukan atau rumah kantornya juga sudah terpasang nih.
ada angkanya. Kalau kita lihat itu sudah terisi beberapa kWh ya. Nah ini berarti kan menandakan sebenarnya kalau secara kegunaan atau fungsi rukan-rukan ini sudah siap ditempati. Kalau di dalam juga kita intip, tinggal penempatannya saja yang belum terjadi, mungkin mengisi barang dan lain-lain. Tapi paling tidak rukan ini sudah siap ditempati karena listriknya pun juga sudah ada di masing-masing rukan. Hampir semuanya sudah ada kalau kita lihat. Kita akan coba cari informasi ya kepada mungkin ada satu PP atau petugas keamanan yang berjaga. Oke, saya mau tanya nih. Selamat siang, Pak. Mbak Akis dari Fakta. Pak siapa, Pak? Pak Panjaitan, Pak. Satu lagi? Pak Yusuf. Pak Panjaitan, Pak Yusuf yang bertugas di sini ya, Pak. Disegel beberapa bangunan, kita lihat tadi dari mulai masuk turun jembatan tuh ada rumah juga yang sudah disegel dengan rukan ya. Berapa sih Pak Panjaitan yang disegel sama Pak Anies? Semuanya ada 40 bangunan. Kita dengar informasi ada Pulau C dan D yang disegel juga. Ya itu 40 itu di Oke. dua Oh berarti itu. 40 unit ya Pak, bukan 932 yang dikatakan ya? Ya, bangunan. Oh bangunannya. Boleh sambil lihat ya Pak Panjaitan ya? Hitung semua gitu Bu. Ini tapi ini semua sudah ada yang punya Pak. Sebenarnya sudah ada akad jual beli ya sebenarnya ya? Kalau soal itu yang tahu mah yang punya aja. Oke. Proyek, ya kan? Oke, tapi ini termasuk Pulau CD gitu ya? Ya. Segel itu dipasang 40 buah. 40 buah. Oh, segelnya 40 buah. Loh, ini kan banyak nih bangunannya. Oke, jadi benar ada 932 bangunan yang disegel dengan 40 buah banner ya, sebagai peringatan segel gitu ya? Paham betul. Kurang oke. Nah, tapi saya- terdiri dari rumah dan rukan, Pak? Ya. Dari instansi Satpol PP-nya Penjaringan yang kemudian tugas di sini gitu ya. Menggantikan seluruh keamanan di sini atau bagaimana, Pak? Saya lihat keamanan di sini saya juga belum ini ya. Nah, mereka tetap ada. Tetap ada. Oke. Ya, mungkin tugasnya mengawasi Oke. fasilitas yang ada di sini kan. Mhm. Jadi akhirnya kita gabung lah di sini kan. Sampai kapannya belum tahu, Pak? Belum ada informasi? Nah, kita perintah Bu ya. Baik, jadi memang informasinya disegel saja itu sejauh ini. sejak tanggal 7 itu kita dari sini, saya atur anggota, kita upayakan sampai Iya. 24 jam. Sampai 24 jam. Jadi siang ini kelurahan, camal, nanti sore, atau ya, nanti malam kita ke kecamatan. Oke, Iya. bergantian ya. Oke. Untuk memastikan nggak tidak ada aktivitas lagi itu, Pak ya? Yang di samping dan di samping itu jangan sampai hilang nih. Ya, jangan sampai hilang Sampai segelnya. hilang. Iya, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang bisa. Ya, kita harus tahu siapa yang ngambil kan gitu kan. Oke. Karena kan termasuk kalau hilang kan kita harus tahu. Iya. Nah, ini kan termasuk disegel nih Pak, yang usaha ini nih, makanan dan lain-lain ini. Ya. Kemarin sudah ada aktivitas Pak pada tanggal 7 Juni. Ini sudah ada tapi sekarang Oh sudah ada. Semuanya sudah ada atau baru beberapa? Ya beberapa lah ini yang ada nama-namanya nih. Oh sudah mulai jalan begitu ya? Pas suasana kan bulan suci Ramadan ya paling Iya. sore aja gitu. Oh jadi sore sebenarnya sudah beraktivitas lalu kemudian akhirnya disegel. Setelah sekarang kan tutup semua gitu. Oke, inilah perubahannya Pak ya, perubahannya kita bisa lihat setelah disegel. Ini tutup, Jadi aktivitas aktivitas- ekonominya tutup, Aktivitas tukangnya nggak ada, ya gitu aja. sama sekali tidak boleh ada Iya. kegiatan. Tapi akses terbuka Pak. Kalau akses mungkin ya silakan aja, tapi kan mereka tidak bisa melakukan aktivitas di sini kan. Mungkin Ini seperti ini misalnya nih. Ini lagi aktivitas atau beres-beres ya Pak? beres-beres saja nih. Si proses atau gimana yang Kalau soal itu saya kurang ini ya, baik? karena kapasitas saya sini hanya menjaga. Jaga Pulau C dan D ini. Terima kasih Pak Panjaitan sudah memberikan informasi buat Fakta ya Pak ya. Oke, kita lihat lagi temukan konten berikutnya, mungkin ada penjaga. Ini penjaga pada pertanyaan dulu. Siang Pak, sedang bertugas Pak. Pak Chandra namanya. Oke Pak, setelah disegel, aktivitasnya jadi pengamanan-keamanan saja atau gimana Pak? Iya, kita hanya perbantuan di sini Bu, selebihnya kita kurang paham. Oh, jadi Bapak menjaganya area Dari perbantuan aja kita, area yang dijaga area yang di sini aja perbantuan. Pulau C dan D. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Chandra ya. Oke.
Kita sudah lihat itu paling tidak gambaran ya penyegelan pasca penyegelan di tanggal 7 Juni 2018 oleh Pak Gubernur. Kita bisa gambarkan sudah ada juga begitu tanda-tanda penyegelan yang diberikan karena memang untuk melingkari dan juga memberikan parameter mana-mana yang sudah disegel tidak boleh ada lagi aktivitas ekonomi ataupun hunian. Ya, salah satu yang juga disegel adalah rukan-rukan di belakang. Ini yang kita lihat ada banyak ya, ada kurang lebih di sebelah sini sudah 3 bangunan dan pengerjaan stop. Di sebelah sana juga ada ini sudah dipastikan disegel juga, bagian yang disegel karena kita masih ada di Pulau D saat ini. Kita akan temukan fakta berikutnya.